Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan Alkitab dari Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Bacaan Alkitab Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan ini menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punya akulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang ada dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Pertama-tama saya mengucapkan kepada kita semua, baik yang mengikuti ibadah di rumah Tuhan ini, Kapel Rumah Sakit PGI Cikini, maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah masing-masing. Shalom. Saya ingin mengatakan dua hal. Yang pertama, tetap sukacita, tetap bersyukur, walaupun saya lihat ada beberapa yang pulang subuh ini tadi malam ini ya. Jadi ada oma sakit mata rupanya ya. Jadi tadi malam sehat, tapi mungkin karena begadang barangkali ya. Jadi walaupun pulang subuh tetap harus bersyukur begitu ya. Harus tetap sukacita, apalagi yang melayani harus tetap semangat melayani ya. Saya dengar di kampung ada cerita, karena mungkin ngantuk, langsung dia pimpin ibadah. Ini penatua ini. Penatua ngantuk dia ibadah. Dia bilang, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 580. Orang buka-buka tidak ada itu 580. Langsung dia bilang, Allah kuasa melakukan. Padahal Kidung Jemaat cuma sampai 480. Dia bilang sampai 580. Karena semua bingung, dia langsung angkat, Allah kuasa melakukan. Nah, itu masih bagus. Ya, ada penatua Raja Dero itu ya. Ini dia badero sampai subuh. Padahal dia mau tugas. Itu lagu penutup sebelum badero itu begini. Iyo iyo kamo setuma ida marememo. Waktu dia pimpin ibadah, ya, tak ingat itu dero ya. Mari kita mulai ibadah, kita bernyanyi, kuserahkan pada Tuhan. Kuserahkan kepada Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, itu namanya pongkodero kalau di sana Saking semangatnya. Tapi dia tetap melayani, cuma begitu biasa ya. Pak Feris jadi harus hati-hati.
kalaupun semangat harus tetap kontrol diri. Saudara-saudara, yang kedua, berusahalah untuk tetap menjadi pribadi yang rajin memberi. Tema hari ini, hati yang bersyukur selalu memberi. Tapi sebelum saya mengembangkan tema itu, saya ingin menegaskan, orang Kristen itu memang harus kuat memberi. Ya, jangan sampai gajinya 4 juta, 5 juta, 10 juta barangkali, mungkin ada yang lebih dari itu. Ya, pernah saya lihat ini orang gajinya besar, tapi kasih persembahan, dia buka dompet, itu ada berapa di situ yang merah? Bukan yang merah dia tarik 5.000. Saya bilang setelah lalu juga ya, kalau gaji sampai 10 juta, dia kasih persembahan cuma 5.000. Itu belum menjadi pribadi yang dengan sikap utama memberi. Karena dulu selalu saya bilang begini, bagaimana mungkin kita akan berbahagia kalau kita tidak mengikuti firman Tuhan? Kata Yesus kepada murid-murid dan para pendengarnya, adalah lebih berbahagia mereka yang memberi daripada menerima. Jadi memberinya itu kuat. Dan dalam rangka memberi itu, kita harus punya semacam hitungan juga. Ya, kalau misalnya dulu masih gaji 3 juta, memberinya 10 per ribu sekali kebaktian, oke lah. Tapi kalau sudah naik, jangan juga persembahannya tidak naik-naik. Harus berani berkata kepada Tuhan, Tuhan sudah berkati saya sampai saya bisa seperti ini, sekarang saya akan memberikan kepada Tuhan juga tanpa perhitungan. Saudara-saudara, nanti kita bahas soal itu. Tapi intinya begini, berjuanglah, bekerjalah, ya, supaya berhasil. Yang belum berhasil, lakukanlah segala upaya untuk berhasil dengan mengingat satu hal ini, Tuhan, supaya persembahanku makin bisa ditingkatkan. Begitu ya. Ya, memang nasib kita berbeda-beda. Ya, kemarin ada yang viral itu ya. Ada 2 yang viral ini. Satu tragedi ya, boleh dibilang tragedi yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi di kepolisian. Saya pikir kalau itu terjadi berarti dia sudah tanpa hati nurani lagi. Tapi kita tidak usah membahas karena sampai sekarang itu menjadi trending topik, terus-menerus diberitakan. Yang viral yang kedua, pada waktu 17 Agustus kemarin, tentu semua tahu ya, apa yang paling menarik di sana? Ada seorang anak kelas 6 SD yang menyanyi di hadapan presiden dan undangan. Dia begitu memukau perhatian semua orang. Namanya siapa? Farel Prayoga. Kalau di kita di sini ada Farel Vaneka Pasoa ya. Kita doakan supaya anak Farel juga nanti rezekinya besar begitu ya. Kita doakan terus. Nah, apa lagunya si Farel Prayoga? Wong kong ngene ko dibanding-banding ke, saing ke yo mesti kalala. Wah, begitu lagunya ya. Saya tidak tahu artinya, tapi saya suka itu lagu ya. Saya cuma tahu bagian yang ya, ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Itu nanti Agnes menyanyi nanti buat kekasih yang jauh di sana ya Agnes Saudara-saudara, langsung viral. Bukan cuma viral, langsung dia rezeki nomplok. Farel anak kecil, rezeki nomplok. Saya ingin mengatakan begini, garis tangan dalam tanda petik ya, kita bukan orang yang percaya nasib. Nasib bagi kita baru disimpulkan kalau kita sudah mati. Oh, memang Irenise itu tahu sugi, ya kan? Sampai dia mati. Oh, memang Sinjau tahu keasi-asi ke tubuhnya. Sampai mati baru kita bisa menyimpulkan memang dia kaya atau dia miskin. Tapi dalam kondisi masih hidup, kita tidak bisa menyebutkan nasib orang. Karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang membuka tangan untuk memberkati setiap orang yang berserah kepadanya. Makanya yang tadinya miskin dia bisa jadi orang berhasil, yang tadinya kaya bisa jatuh miskin. Nah, kita tidak percaya nasib dalam arti kondisi yang sudah dijadikan
dari sononya, melainkan kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Dan karena itu saya menyebutkan nasib seseorang baru kita simpulkan kalau dia sudah mati. Oh, memang dia orang baik, oh memang dia orang kaya, oh memang dari dulu dia begitu susah sekali DP hidup. Saudara-saudara, Yesus adalah Tuhan yang memberikan jalan untuk kita mengalami perkembangan. Nah, Farel ini memang orang paling mujur di dunia menurut saya ya. Nggak usah jauh-jauh di dunia, di Indonesia lah. Kenapa? Dia orang anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia yang luas sana. Di daerahnya dia kerja apa? Ngamen, cari uang sama mamanya. Kebetulan dia ini suaranya bagus. Lalu kemudian karena kondisi keluarga yang susah, akhirnya dengan ibunya mereka jalan keliling ngamen. Saya bilang, ini anak ini hatinya tulus. Dia punya hati putih. Maka itu Tuhan buka jalan untuk dia hidup diberkati. Karenanya saya ingin mengatakan, jangan sampai kalian tidak punya ketulusan kepada orang tua, kepada mama papa, apalagi sudah berhasil di Jakarta, memang dia endo tahu tua, sudah tidak ingat lagi orang tua. Jangan, tidak akan berhasil. Banyak orang seperti itu tidak maju-maju. Koreksi diri dari sulut ini. Oh, Farel, dia punya cinta tulus putih, makanya Tuhan buka jalan sampai dia berhasil. Kita doakan supaya anak Farel Prayoga, juga anak Farel Waneka ya, supaya anak Farel kita ini Prayoga tetap orang yang tulus. Karena dikhawatirkan orang kalau sudah maju itu lupa daratan. Masih ingat dulu polisi yang dari Donggala yang apa itu? Apa dia lagu? Ya, caya. Saya suka sekali gitu ya, sampai saya dengan dulu bapak-bapak di sana kita ayo caya gitu ya. Cuma sayang dia keluar dari polisi karena tergiur bisa jadi artis di Jakarta. Ya bukan mau mengatai-ngatai orang, bukan, tapi sayang mestinya dia tetap menghargai dari mana dia berasal. Yang bikin dia terkenal kan karena dia polisi, ya kan? Waktu itu dia jadi polisi dan pakai seragam, lucu gayanya caya itu. Tiba-tiba dia tinggalkan. Itu menurut saya kucing, ya kan? Kacang, maksud saya kacang lupa kulit. Oh, jadi saudara-saudara terutama yang muda-muda ini ya, tulus, terutama sama orang tua. Ketulusan yang pertama itu sama orang tua, ya. Jadi kalau seperti saya, Bemore ini sudah tidak ada lagi ibu mama, ya kan? Padahal dulu kalau saya pulang libur, dia akan datang, dia akan peluk saya sambil tidur di kamar. Itu yang bikin menangis waktu mama telah tiada. Nah, masih ada papa, jadi kita masih bisa bantu papa ya, berapapun yang ada. Ini kami pendeta tidak punya jaminan yang tetap, tapi bagaimanapun harus bantu. Biar cuma untuk uang kolekte atau untuk uang beli ikan. Karena papa atau kai di rumah itu dia suka sekali makan ikan. Kalau tidak makan ikan dia nggak mau makan. Jadi saudara-saudara, ketulusan itu akan menjadi jalan untuk kita meneruskan, melanjutkan, bahkan menerima kasih karunia Allah. Oke, kita kembali kepada topik hari ini tentang pemberian kita, atau saya to the point saja tentang persembahan kita. Saya akan mulai dengan bagian yang pertama. Hati yang bersyukur adalah syarat utama untuk kita memberi kepada Tuhan. Kalau tidak ada rasa syukur, susah, ya kan? Kalau tidak ada rasa gembira, susah untuk memberi. Nah, cuma begini saudara-saudara, kalau kita bicara rasa syukur, ya kalau kita ada uang, kalau kita sehat, kalau kita ulang tahun, enak kalau kita memberi. Tapi kalau lagi sakit, lagi susah, nggak ada uang, apakah masih ada dorongan untuk memberi? Itulah sebabnya
saya pernah mengatakan dulu, di dalam Alkitab ada dua rasa penjelasan rasa syukur, rasa gembira. Yang pertama itu hara, yang kedua agalio. Nah, atau saya jelaskan saja dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu mengenal dua rasa syukur. Mengenai yang pertama, syukur. Saya mengucap syukur, saya berterima kasih kepada Tuhan karena sehat, karena ulang tahun, naik pangkat, dapat gaji. Lalu saya memberi. Tetapi ada kata syukur yang kedua, namanya sakur. Sakur itu adalah bagaimana dia tetap bersuka cita dalam suasana negatif. Ketika sakit, ketika dia nggak punya uang, ketika dia berada dalam pergumulan. Dan inilah syukur yang dikenan oleh Tuhan, yakni bahwa meskipun saya sakit, walaupun saya nggak ada uang, saya tetap melakukan pemberian syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kata hara dan agalio tadi, hara itu saya berterima kasih kepada Tuhan kalau saya sehat, saya dapat gaji, saya naik pangkat, saya lulus, atau saya ulang tahun, atau saya mendapatkan bingkisan dari teman-teman atau sahabat-sahabat. Agalio adalah saya bergembira karena Tuhan. Ini pernah diucapkan oleh siapa? Oleh Maria. Ketika dia diminta oleh malaikat untuk mengandung bayi Yesus, dia lalu bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Saya belum punya suami. Tetapi sebenarnya di balik perkataan itu dia takut, karena masyarakat Ibrani pada waktu itu, kalau ada orang hamil di luar nikah, itu aib, itu akan dirajam. Dan dia menolak. Tapi lalu kemudian malaikat mempersuasi, meyakinkan dia dengan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itu dia berkata, jika demikian terjadilah kepadaku seturut dengan apa yang engkau katakan. Dan kemudian di dalam Lukas ada pujian Maria. Di salah satu ayat dia berkata begini, aku bergembira karena Tuhan. Gunakan kata agalio, aku gembira karena Tuhan. Meskipun nanti aku dicemooh, meskipun nanti aku menderita, aku tetap bergembira karena Tuhan. Ini kegembiraan, rasa syukur yang Tuhan minta. Dan saudara-saudara, kalau tidak ada rasa syukur sampai ke tataran agalio atau syakur, bagaimana kita bergembira meskipun kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan kita mungkin tidak naik-naik pangkat, lalu kemudian kita tetap datang kepada Tuhan, bahwa hidupku lebih bernilai daripada pangkat itu, daripada gaji itu, daripada yang lain-lain, karena Tuhan, engkau menjadikan aku biji matamu. Ya kan? Ya, bagaimana lagu biji mata itu? Bagaimana lagu biji mata? Ada yang tahu? Ya kan? Seperti biji matamu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Saya ingat sekali lagu ini karena dulu pernah saya cerita, ada pengusaha yang kami kenal baik, dia bangkrut. Lalu dalam keadaan bangkrut, istrinya minta uang belanja. Bang, minta uang belanja bang. Si bapak ini buka dompet, tinggal 2.000. Itu sekitar 15-an tahun lalu kami mengenal mereka. Istrinya bilang, apa bang? 2.000. Pulangkan saya bang sama orang tuaku, ceraikan saya bang. Nggak mungkin saya bisa hidup seperti ini bang. Itu saudara-saudara, dia nangis. Dia merasa benar-benar ditendang. Kayak kata pepatah ya, ada uang abang, nggak ada uang abang. Betul-betul dia terpuruk. Dia marah. Dia ingin melakukan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu supaya istrinya ini merasa bahwa dia tidak boleh begitu.
tapi nggak ada uang. Mau pergi juga nggak ada uang. Akhirnya dia masuk kamar. Di kamar lalu kemudian dia mengeluh kepada Tuhan, kenapa begini? Terus dia lihat di situ ada gitar. Dia pintar main gitar. Dia nangis, dia main gitar. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Sambil dia punya air mata mengalir, ingus juga mengalir, sudah satu dengan ingus. Dia rasa asin, dia bilang begitu, tapi dia nggak peduli. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dia nangis, dia nyanyi, nangis-nyanyi sampai sore. Dia kelelahan, dia ketiduran. Nanti dia terbangun, ada yang nelpon. Dia lihat, waduh, dia nggak ada nama. Langsung dia angkat telepon. Halo, Bang, ini saya Bang. Oh ya, kenapa? Gini Bang, saya mau kembalikan uang pinjaman saya. Yang mana? Itu 10 tahun yang lalu. Saya kan pinjam sama abang. Kan saya ganti, mau apa? Saya janji mau ganti. Nah, pas saya lagi berhasil, saya buka dompet, kertas nama abang di mana di situ ada pinjaman saya tertulis muncul. Maka itu langsung saya pikir saya harus ganti uang abang. Oh puji Tuhan, dia bilang kalau begitu sudah saya transfer Bang. Dia bilang betul apa tidak ini? Ini 2.000 saja saya punya uang. Saya naik ojek, memang waktu itu ojek masih 2.000 katanya. Saya naik ojek 2.000 sampai di sana tidak ada uang, pulang jalan kaki dari ATM. Akhirnya dia bilang coba saja. Dia berangkat. Sampai di ATM dia deg-degan nih. Dia masukin ATM, ya kan? Ngantri di panjang. Dia masukin di ATM, langsung dia lihat di situ, wow banyak sekali. Tapi dia tidak yakin. Dia tulis 1 juta, diambil 1 juta, dia tekan, langsung keluar ATM. Itu waktu uang keluar di ATM dia tidak ambil. Itu uang jatuh, tapi dia bersujud di hadapan Tuhan. Dia bilang, Engkau telah membuat aku biji matamu, tidak akan sia-sia. Makanya sampai hari ini dia selalu bilang kepada saya, Phineas, melayani saja. Ada 2 nasihatnya yang selalu saya pegang. Walaupun cuma 1 orang yang datang kebaktian, jangan courting khotbahmu. Dia yang ajarkan itu. Jangan courting khotbahmu karena yang datang cuma 1 orang. Jangan. Dia sudah punya pengalaman, melayani dengan sungguh-sungguh. Yang kedua itu tadi, jangan takut. Seorang hamba Tuhan, apalagi sebagai pelayan, itu akan dipeliharakan sebagai biji matanya. Saudara-saudara, kalau tidak ada rasa syukur, kita akan sulit untuk memberi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, belajarlah untuk selalu memberi. Usahakanlah hidup kita untuk selalu memberi. Karena kata firman Tuhan, ya, menghadaplah kehadirat Tuhan jangan dengan tangan hampa. Makanya sekarang kebaktian apapun saya bilang ayo buat kolekte, sebagai bukti bahwa kita mau memberi kepada Tuhan ketika hadiratnya merapat dalam kehidupan kita, atau kita lagi berada dalam ibadah untuk kemudian disambungkan dengan hadirat Tuhan, harus memberi. Jadi yang pertama, hanya orang yang bersuka cita, ya, dan sukacita yang saya jelaskan tadi itu sampai ke tataran paling pahit. Karena Tuhan tetap melindungi kita, lalu kemudian saya tetap akan menjadi pribadi yang memberi. Yang kedua, belajarlah untuk memberi. Teruslah memberi. Yang ketiga, usahakanlah tetap memberi dari kekuranganmu. Jangan katakan, saya tidak punya apa-apa, si Pak Jemi lah yang memberi, atau Veola yang memberi. Tetap memberi dari kekurangan kita. Tetap katakan, Tuhan, saya akan berikan ini, saya akan berikan apa saja yang menjadi milik saya. Karena apa? Janda miskin, tahu cerita itu toh? Janda miskin, bagaimana Tuhan lalu kemudian memuji pemberian daripada janda miskin. Ada orang kaya yang memberi dengan begitu banyak, tetapi justru Tuhan memuji pemberian si janda miskin, karena dia memberikan dari ketulusan hatinya.
dari kesungguh-sungguhan hatinya. Selanjutnya, dasar-dasar untuk memberi. Nah, dasar-dasar untuk memberi yang pertama dalam Mazmur 50 ayat 7 sampai 15, ayatnya yang ke-7 dikatakan di sana, ketahuilah bahwa akulah Tuhan, akulah Dia, akulah Tuhan. Jadi kita memberi kepada Tuhan. Dasar pertama untuk memberi, syarat pertama untuk memberi, ingat akan Tuhan. Saudara-saudara, saya kira kita punya pengalaman masing-masing ya. Kalau saya dengar Pak Jemi punya cerita, oh dulu dia itu kasih makan babi, ya. Pekerjaannya Pak Jemi dulu kasih makan babi. Di sini masih ada yang kasih makan babi kerjanya? Saya masih dapat. Pak Feris masih Riki, ya, kasih makan babi, ya kan? Reni, kalau saya dengar Reni dulu, dia juga menderita ini Reni ini dulu. Karena dia dulu di Tentena itu dia tinggal di kompleks gereja Sinode Tua, gedung Sinode Tua. Itu gedung kayu, itu diangkat dulu dari kompleks Sinode yang sekarang. Rame-rame dulu diangkat, dipindahkan ke lokasinya sekarang. Di situ dulu Reni kerja, tinggal karena mau sekolah. Terus apa pekerjaannya? Kasih bersih pohon sayur kacang, irantai besi dan lain-lain. Itu kerjanya. Susah juga, ya. Saya pikir dia lebih mudah, tidak susah. Susah juga dia. Ya, kemarin kita dengar ceritanya Mama Kay, ya kan? Dulu beralasan untuk menjadi pelayan karena apa? Sibuk. Saya belum bisa sibuk. Pandemi kemarin Tuhan ambil kesibukannya. Karena apa? Perusahaan turun. Lalu kemudian Mama Kay coba-coba mulai aktif di gereja mereka sebelumnya. Anaknya Kay bilang begini, Mama, kayaknya Mama ini masuk gereja cuma cari-cari kesibukan karena sudah tidak sibuk kayak kemarin. Oh, dia terpukul. Saudara-saudara, kesaksian utama dari Mama Kay adalah jangan beralasan kepada Tuhan karena saya sibuk, karena saya masih punya pekerjaan. Tuhan ambil. Itu pengalaman nyata. Tuhan ambil. Lalu Mama Kay merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyediakan hidupnya untuk melayani. Puji Tuhan. Tapi apa yang terjadi sesudah itu? Mama Kay dapat tempat pekerjaan, masih dalam lingkupan yang sama, tapi di kantor yang pertama dulu dia sangat rindukan, tapi tidak bisa masuk di situ. Beberapa hari setelah melayani, dia ditawarkan, Ibu Selvi mau kerja di tempat itu. Dia bilang, Tuhan, saya cuma memberikan diri saya untuk melayani, belum sesuatu yang besar sekali, tapi Tuhan sudah lakukan perkara ini kepada saya. Jadi itulah pengalaman-pengalaman, ya. Saya dengar dari Papa Indah, kemudian semua kita di sini, ya. Saya belum dengar ceritanya siapa, ya, si Tessa, ya. Mudah-mudahan ada pengalaman menderita, ya. Karena hidup ini kalau tidak ada pengalaman menderita nggak enak. Kita kurang bisa menghayati artinya kehidupan. Karena seorang filsuf pernah mengatakan begini, hidup yang sungguh-sungguh penuh dengan nilai dan pengajaran hidup adalah kelas-kelas kehidupan. Bukan kelas-kelas sekolah, tapi kelas-kelas kehidupan. Kalau Agnes, saya sudah nggak ada bercerita. Tapi jangan saya cerita di sini, ya. Itu kayak drama sekali, ya kan? Kayak drama Korea, ya kan? Berat dia bercerita, ya. Saya kira cuma saya yang menderita, dia lebih berat. Makanya saya bilang, Agnes, saya bayangkan dulu kamu bagus-bagus saja, tapi setelah saya dengar ceritamu ternyata kau lebih menderita dari saya, ya kan? Nanti Agnes cerita, ya, bersaksi di sini, ya. Itu nanti kalau umpamanya dia cerita menangis, sedangkan saya menetes, bawa mobil dengar cerita dia, menetes di sebelah sini, bukan di sebelah sini, dia lihat di sebelah sini menetes. Iyo, bukan di sebelah. Kalau dari sini saya malu, dia lihat toh sebelah sini menetes, kayak si Dora si Shinchan kan kalau menangis lepe air mata toh keluar banyak. Agnes itu punya penderitaan luar biasa begitu, ya, tapi kamu pasti maju, ya kan? Saudara-saudara, ingat akan Tuhan, Dia yang memberkati. Kita ini anak rantau, ya, dan jika kita ada sampai hari ini, itu karena Tuhan. Ada amin.
Jadi ingat terus Tuhan. Karena seperti yang selalu saya cerita, kalau saya lagi merasa lemah atau merasa gundah, kadang-kadang juga mulai malas melayani, saya ingat peristiwa waktu saya mau kuliah dulu. Itu saya ingat. Ketika saya ingat itu, Tuhan buka jalan ketika kami tidak tahu mau cari duit dari mana. Maka itu membuat saya langsung bangkit. Tidak Tuhan, saya tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Karena apa? Karena Tuhan sudah buka jalan, dan pastilah jalan-jalan berikut akan keluar. Itulah yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka merayakan panen atau Paskah. Dulu Paskahnya bukan kebangkitan Yesus, tapi keluarnya mereka dari Mesir, bahkan juga bisa menyeberangnya mereka dari laut, di tengah-tengah laut. Itu selalu diceritakan. Jangan kamu lupa, jangan kamu tutupi, ceritakan terus-menerus bahwa Allah pernah perkasa dalam kehidupanmu. Diceritakan terus-menerus, ceritakan kepada generasi-generasi muda. Cuma kalau yang begini kita ceritakan sama anak-anak kita, misalnya saya cerita sama Butet, itu kan papa derita lu katanya, ya kan? Itu DL-nya papa. Saya bilang apa DL? Derita lu katanya. Saya bilang enak sekali mereka. Saya bilang tunggu saja nanti ya, kamu menderita baru kalian tahu. Masing-masing akan punya pengalaman seperti itu. Jadi saudara-saudara, landasan untuk kita melakukan pemberian dengan cara yang benar, yang pertama-tama ingat Tuhan. Dia yang memberkati kita, jangan lupa ya. Yang kedua dikatakan dalam ayatnya yang ke-8, bukan karena makananmu, bukan karena hewan-hewanmu, maka aku bergantung kepada pemberianmu. Tidak. Lalu di ayat 9 sampai di ayatnya yang ke-14, dia menguraikan, punya siapakah itu? Punya siapakah gunung itu? Punya siapakah semua itu? Punyakulah. Maka jangan katakan karena pemberianmu aku bergantung kepadamu. Terbalik. Saudara-saudara, kita memberi kepada Tuhan. Sesungguhnya bukan kita yang memberi, Tuhan yang memberi kepada kita. Tuhan yang memberi kepada kita. Lalu mengapa dia meminta? Mengapa dia berkata berikanlah persembahanmu? Menghadaplah hadirat Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Itu untuk menguji apakah kita menghormati Dia atau tidak. Maka itu, untuk menghormati Tuhan, datanglah beribadah. Untuk menunjukkan penghormatan kita, berilah sesuatu kepada Tuhan. Saudara-saudara, berikanlah persembahan-persembahanmu. Itulah sebabnya di ayatnya yang ke-14 dikatakan, di ayatnya yang keempat, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku, ayat 15, pada waktu kesesakan aku akan melembutkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Itu landasannya. Terakhir, berapa sih jumlahnya harus memberi Pak Pendeta? Saudara-saudara, saya ingin mengubah mindset kita. Beberapa gereja mengatakan berikanlah perpuluhan kepada gereja, persepuluhan, 1/10. Jadi kalau saya gajinya 1 juta, saya berikan kepada Tuhan 100.000. Kalau saya punya gaji 10 juta, berikanlah 1 juta. Kalau gaji saya sama dengan Pak Ahok, ya kan gajinya 100 juta lebih itu, berikanlah 10 juta. Orang yang tidak terlatih memberi, lihat 100.000, lihat 1 juta, lihat 10 juta, itu besar. Gereja melatih orang untuk memberi dengan baik. Karena itu bagus itu orang-orang harismatik mengajarkan persepuluhan. Cuma di gereja Protestan tidak ada ajaran persepuluhan. Tidak ada ajaran persepuluhan. Termasuk di GKST. Itu sampai sekarang diperdebatkan. Emang kita menganut paham persepuluhan? Saudara-saudara, kalau kita masih memperdebatkan itu, kita akan tetap pelit sama Tuhan. Makanya gaji 10 juta yang dikasih cuma 5.000. Lalu kemudian tidak akan maju-maju. Saya tidak mengajarkan persepuluhan seperti yang di gereja lain. Karena apa? Hukum persembahan sudah selesai.
Hukum persembahan dalam perjanjian lama sudah selesai ketika Yesus menjadi korban agung. Dia sudah mati, dia sudah menyelesaikan seluruh hukum persembahan yang diberlakukan di perjanjian lama. Karena itu nggak berlaku lagi. Kalaupun kita lakukan, itu bagus, tetapi bukan karena hukum perjanjian lama. Kita memberi karena hukum korban sembelihan anak domba Allah yang sudah menyempurnakan semua persembahan, makna-makna persembahan. Penjelasan saya adalah sebagai berikut, ini secara singkat. Dulu saya sudah jelaskan di GPN Galilea, tapi sekarang saya ulangi. Hukum persembahan dalam perspektif pengorbanan Kristus adalah 100%. Karena itu Paulus bilang dalam Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah persembahan, itulah ibadahmu yang sejati. Artinya, kalau kita mau memberi persembahan kepada Tuhan, seluruh hidup kita, tubuh kita 100%. Nggak ada lagi ceritanya 10%. 100%. Itu perspektif memberi di dalam koridor perjanjian baru menurut pengorbanan kasih Kristus. Cuma saya selalu tantang jemaat begini, kalau betul kita memberi 100%, ya kan? Misalnya Eki berapa gajimu Eki? Jangan bilang semua dengar, oh Eki, mamanya Eki bilang, oh Eki bilang sama saya kemarin cuma begini, sama Pak Pendeta dia bilang begini. Jangan bilang. Saya mau tanya Eki, kalau memang perspektif memberi kita 100% termasuk gaji kita, saya mau tanya Eki, berani nggak Eki setiap bulan memberi 100%? Wah, Pak Pendeta, apa yang saya mau makan? Aduh Pak Pendeta, saya mau makan apa? Saya tanya semua di sini yang punya penghasilan, berani kasih Tuhan 100%? Nggak ada yang berani. Saya pun tidak berani. Saya akan bilang, Tuhan, masih ada istri, masih ada anak. Walaupun saya tidak melakukan itu sepenuhnya kepada keluarga, tapi kalau ada, pasti kita akan berpikir, Tuhan, masih ada istri, masih ada anak, masih ada keluarga. 75% berani? 75% berani? Tidak berani. Tidak berani. 50% berani? Tidak berani. 25% berani? Tidak berani. 20%, kalau gaji saya 5 juta, 20% berapa Ren? 20%. Reni tidak pernah hitung, maka itu dia tidak pernah memberi 20%. Bukan cuma Reni, kita semua tidak berani. Tapi kalau 10% tidak berani, itu kebangetan, keterlaluan. Saya mau bilang di sini, keterlaluan. Karena apa? 10% itu hitungan terkecil dalam Alkitab. Bagaimana mungkin kita akan melatih diri memberi sampai pada tahap 20%? Mungkin nanti sekali waktu 25%, 50%, atau 100%? Kalau tidak dimulai dari 10%. Itu pengajaran saya. Cara saya membuka pikiran. Itu pengajaran saya. Ya, saudara-saudara, saya pernah membaca artikel seorang pengusaha berhasil. Dia menetapkan pada bulan Desember seluruh hasil perusahaannya dia serahkan ke gereja. Pada bulan Desember. Saya kira itu menarik ya, kalau kita mau coba latih diri kita. Tuhan, di bulan Desember nanti gaji saya 7 juta, seluruhnya adalah untuk Tuhan. Saya sudah menerima dari Januari sampai November, ya kan? Tapi sudahlah, itu mungkin cerita tinggi bagi kita, terlalu berat. Saya cuma mau menantang kita semuanya. Berani nggak memberi 10%? Berani tidak memberi 10%? Kalau tidak pernah mengatakan saya berani, jangan bertanya-tanya tentang keajaiban Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati kita mulai dari kemampuan kita memberi. Yang berbahagia ialah, yang lebih berbahagia ialah
mereka yang memberi daripada menerima. Dan kalau ada yang bertanya, ukuran memberinya berapa? 10%. Saya kan pernah cerita Ibu Salama, dia cuma dapat uang dari cuci-cuci pakaian, kadang-kadang bantu orang untuk bayar listrik dulu ya, tapi tiap bulan dia bawa persembahannya. Pernah kami buka, berapa persembahannya, perpuluhannya? Cuma 15.000. Tapi itu dia tulis perpuluhannya. Ya, saudara-saudara. Yang terakhir sekali, Pak Pendeta, saya kan belum punya penghasilan. Bagaimana mau memberi? Saya ajarkan anak-anak dulu di PAUK Larangan Indah. Kamu kan dapat jajan, katakanlah 10 hari satu hari, 10.000 satu hari. Simpan 1.000 rupiah. Dan dia lakukan sampai sekarang. Itu anak luar biasa. Sebenarnya dia keluarga susah, tapi dia kuliah di tempat yang bagus. Karena dia tetap sampai sekarang. Saya bilang, Dek, masih lakukan? Masih, Om Pin. Kan Om Pin ajar, walaupun kita nggak ada penghasilan, potong dari jajan. Saudara-saudara, ini cara baru untuk kemudian memiliki suatu nuansa hidup di mana karya Allah akan kita rasakan luar biasa. Mulai dari kita keluarga, anak-anak kita latih. Bayangkan, anak-anak kita setiap hari kita kasih jajan berapa? Bisa-bisa satu hari itu 50.000, ya kan? Bisa-bisa satu hari 50.000. Apalagi kalau masuk di Alfamart, itu anak-anak kalau masuk di Alfamart itu kayak masuk di surga, ya kan? Dia tinggal lari sana sini, dia ambil semua, ya kan? Ini Pak, aduh, dia papanya hitung 100.000 nih, Dek, 100.000. Tapi karena anak kita sayang, ya harus kita belikan. Oleh karena itu, mari kita ajar anak-anak kita. Selain kita memberikan hal-hal seperti yang tadi, mulailah kita mempedulikan mereka. Cara untuk mempedulikan. Saya, saudara-saudara, saya kan pernah cerita ya, mohon maaf saya agak banyak cerita. Dulu kan saya merokok, kuat sekali saya merokok, sampai Mama Butet suka marah-marah. Nah, saya berhenti merokok itu karena waktu itu saya ke panti asuhan. Kami datang ke panti asuhan. Dulu kita ke penjara, penjara anak, penjara wanita, penjara laki-laki dewasa. Lalu kemudian kita ke panti asuhan. Nah, di panti asuhan kemudian kita dengarkan bagaimana keprihatinan hidup mereka. Dan saya bilang, saya tidak bisa memberi Tuhan, karena saya tidak punya apa-apa. Di rumah saya sadar, kok bisa merokok? Kok bisa merokok? Tadi bilang gak bisa ngasih sama orang miskin itu. Padahal firman Tuhan, jikalau kamu tidak memberikan apa saja kepada orang miskin ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaanku. Saya sadar. Disitulah saya berhenti merokok. Rokok yang baru saya beli langsung saya tutup ulang. Kemudian seterusnya saya tidak merokok. Saya kumpulkan 5.000 per hari. Harga rokok waktu itu 5.000 per hari. Cukup 750 atau 1 juta. Beberapa bulan saya antar ke panti asuhan. Panti asuhan yang suka saya antar waktu itu Tanjung Barat. Saya antar. Makanya tips saya kalau bagi bapak-bapak yang ingin merokok, kalau mau dibilang karena sakit tidak mempan. Saya dulu pernah dirawat di rumah sakit Jantung Harapan Kita. Karena apa? Begadang merokok, otot jantung saya mengkerut. Akhirnya saya dibawa lari rumah sakit. Setelah bed rest 3 hari disuruh keluar. Minggu depan pas pus lagi, ya kan? Ada yang bilang lebih baik beli mobil. Cerita mati. Berhenti merokok beli mobil, nggak mungkin. Banyak orang berhenti nggak juga bisa beli mobil. Saudara-saudara, itu tips saya kepada bapak-bapak. Saya bilang, udahlah, kalau mau kasih advice yang macam-macam itu nggak akan berhasil. Pergilah ke panti asuhan, pertanyakanlah diri kita di situ. Sudahkah saya peduli kepada mereka atau tidak? Kalau kita bilang tidak, tapi kita masih merokok, memang kita tidak punya hati. Saudara-saudara, ingin memberi, yang pertama ingat Tuhan, lalu kemudian sadarilah Dia memberkati kita, berkatnya terbuka luas, dan yang berikut, banyak orang yang menderita. Mari kita menolong dan membantu mereka.
hati yang bersyukur adalah dasar bagi kita untuk selalu memberi. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.